sebuah kapal selam ya milik negeri kita tercinta ini di laut atau perairan Bali sana, dan kita tahu bagaimana kondisi orang-orang yang mati pada saat itu. Jangankan merekanya, bahkan kapalnya saja yang terbuat dari baja, besi, dan semua unsur-unsur yang sangat kuat itu hancur lebur di dasar air. Lalu bagaimana lagi dengan manusia yang ada di dalamnya? Semoga Allah merahmati mereka dari kalangan kaum muslimin yang wafat pada saat itu. Dan bisa dibayangkan jamaah, bagaimana hancurnya tulang belulang mereka. Nah, orang-orang musyrik itu mereka ragu, masa sih ya sesosok manusia yang sudah hancur lebur tulang belulangnya, bahkan mungkin tidak tersisa lagi, seperti orang-orang dimakan hewan buas, nggak tersisa sama sekali. Apakah mungkin mereka bisa kembali utuh? Ada darah, ada sarafnya, ada dagingnya, ada kulitnya, dan bernafas. Mereka ragu akan hal tersebut. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim." Kata Allah, katakan kepada mereka wahai Muhammad bahwa kelak yang menghidupkan mereka itu adalah zat yang telah menciptakan mereka pada kali yang pertama, dan dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha mengetahui tentang penciptaan seluruh makhluk. Jadi mereka mengatakan, gimana mungkin yang sudah hancur lebur kemudian jadi utuh lagi? Kata Allah, dulu Allah menciptakan kalian itu dari tidak ada. Dan semua kita sepakat jemaah bahwa sesuatu itu kalau sekedar mengulang maka pasti lebih jauh, lebih mudah daripada menemukan pertama kali. Yang puyeng kan yang nemuin pertama kali lampu pijar tuh. Kalau pabriknya sekarang mah udah tinggal enaknya aja jemaah. Yang pusing itu yang pertama menemukan Microsoft itu. Adapun hari ini pabrik itu tinggal mengulang penciptaan saja. Jadi secara nalar pun itu mudah difahami bahwasannya ketika kita menciptakan sesuatu itu jauh lebih rumit, jauh lebih pelik daripada mengulang suatu penciptaan. Jadi itulah cara Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menghadapi hujah orang-orang kufar, dibantah sama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengulangan penciptaan. Nah jamaah yang Allah muliakan, bagaimana sih kondisi kita nanti ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Manusia ya pastinya kelak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan bagaimana dia wafat. Bagaimana dia wafat. Tatkala dia wafat dalam keadaan beramal saleh, maka nanti dibangkitkan juga dalam keadaan beramal saleh. Dan na'udzubillahi min dzalik, ketika dia wafat dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, maka dibangkitkan juga kelak di hari kiamat dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bekas maksiat itu masih ada jemaah. Bekas maksiat itu masih ada. Sebagaimana bekas ketaatan, atharut ta'ah, bekas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita meletakkan kening kita untuk sujud di hadapan Allah selama kita hidup, maka bekas ibadah itu, bekas ketaatan tersebut akan diperlihatkan dan dipertontonkan di hadapan seluruh manusia yang ada di mahsyar pada saat itu. Bisa kebayang jemaah bagaimana berbangganya ahli ta'ah nanti ketika dikumpulkan oleh Allah, bagaimana nanti ya suramnya wajah orang-orang yang ketika dia mati itu dalam keadaan sedang bermaksiat kepada Allah. Bayangkan orang-orang yang mati dalam keadaan mabuk jamaah. Bayangkan orang-orang yang mati dalam keadaan berzina waliyadzubillah. Bayangkan orang-orang yang mati habis makan uang haram. Kata Nabi SAW, yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata alaih. Itu kaedahnya jamaah. Semua kita nanti akan dibangkitkan dan dikumpulkan bersama seluruh makhluk sesuai keadaan bagaimana kita wafatnya. Jadi sebenarnya jamaah,
kehidupan kita itu tinggal ngikutin alur. Nabi SAW mengatakan seseorang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan dia. Ini perkataan yang masyhur ya, perkataan yang masyhur dari kalangan ahli ilmu, bahwa seorang itu nanti akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Wa innamal a'malu bil khawatim, dan amalan kita selama kita di dunia itu disimpulkan oleh ujung kehidupan kita. Seluruh amalan kita, khulasahnya, rangkumannya itu nanti tinggal lihat bagaimana kita wafat, jamaah. Karena bagaimana kita hidup, begitu juga nanti kita wafat. Dan bagaimana kita wafat, begitu juga nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kehidupan kita sekarang, jamaah yang Allah muliakan, itu sangat menentukan bagaimana nanti kondisi kita ketika Allah bangkitkan kita dan mengumpulkan kita di tengah-tengah kumpulan makhluk. Makanya nanti jamaah yang Allah muliakan, ada orang-orang yang ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia dalam keadaan berlumuran darah dan aroma yang sangat wangi itu keluar dari darah yang berlumuran di sekujur tubuhnya tersebut. Siapa mereka, jemaah? Mereka adalah orang-orang yang tewas di medan jihad karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi SAW di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, la yuklamu ahadun fi sabilillah wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabilih. Kata Nabi, tidak ada satupun orang yang terluka di jalan Allah, dan Allah tahu siapa yang ketika berjuang itu niatnya karena Allah dan mana yang ketika berjuang niatnya bukan karena Allah. Itu kata Nabi SAW. Siapa saja yang berdarah, terluka ketika dia berjuang di jalan Allah, maka nanti kata Nabi, illa jaa yaumal qiyamah wal launu launud dam war rihu rihul misk, kecuali dia pasti nanti dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan berlumuran darah merah sangat pekat sekali, sebagaimana darah yang sering kita lihat, jemaah, tapi aromanya bukan aroma darah, yang keluar adalah aroma misk. Ini ganjaran bagi orang-orang yang ketika hidup di dunia isi kehidupannya, jamaah, itu cuman jihad, 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 dan jihad. Makanya lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, isi kehidupannya jihad, jihad, jihad. Minta wafat, jamaah, minta wafat dalam keadaan syahid di Madinah. Itu sebenarnya hal yang mustahil bagi manusia secara nalar. Loh, gimana caranya Umar minta syahid, matinya dalam keadaan syahid, tapi beliau juga ingin di Madinah matinya? Itu mustahil pada saat itu. Menurut manusia ini doanya Umar nggak mungkin nih. Loh, gimana mungkin, jamaah? Kalau memang syahid, ya carinya jangan di Madinah, karena Madinah pada saat itu aman, udah selesai. Di zaman Nabi itu udah selesai. Zaman Abu Bakar udah dirapiin lagi semua struktur negara. Di zaman Umar lebih rapi lagi, sehingga udah nggak ada ya orang-orang Yahudi itu udah keluar semua. Loh, gimana caranya Umar mati syahid di Madinah? Itu bagi manusia begitu, jemaah. Tapi karena memang Umar jujur, intasduqillah yasdukka. Kalau kau jujur kepada Allah, Allah akan mewujudkannya. Udah nggak usah nanya caranya bagaimana. Kalau anda memang jujur, pengen mati syahid, Umar kan doanya, ya Allah, berikanlah kepadaku karunia mati syahid di negeri ini, di kota nabimu. Maka diwujudkan, jamaah, ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi laknatullah alaih ketika sholat subuh, dan dihujam dengan beberapa hujaman, dan beliau wafat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala karena tikaman tersebut. Diwujudkan sama Allah Jalla wa'ala. Maka Umar nanti akan dibangkitkan bersama orang-orang yang mati syahid. Kenapa? Karena kesimpulan hidupnya memang jihad, 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 jihad. Lalu kemudian, jamaah yang Allah muliakan, ada juga orang-orang nanti yang ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia dibangkitkan dalam keadaan tidak waras akalnya, seperti orang yang kesurupan.
Siapa mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harramar riba. Dan orang-orang, kata Allah, yang memakan harta riba, maka tidaklah dia dibangkitkan nanti kecuali seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Kacau jamaah pikirannya. Kenapa? Karena gila harta selama di dunia. Itu sebagaimana tadi kaedah besarnya jamaah, yub'atsun nas yaumal qiyamah ala ma mata alaih. Orang akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan keadaan wafatnya bagaimana. Dan sebagian orang jamaah dibangkitkan nanti dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sementara tidak ada segumpal daging pun di wajahnya. Karena Nabi SAW mengatakan, ma yazalur rajul yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah laisa fi wajhihi muz'atu lahmin. Kata Nabi SAW, sesungguhnya tidaklah seseorang meminta-minta, terus minta. Kata para ulama tatkala menjelaskan hadis ini adalah orang-orang yang menjadikan minta-minta sebagai pekerjaannya dan dijadikan sebagai mata pencaharian. Semoga Allah beri hidayah kepada saudara-saudara kita yang sampai sekarang kerjaannya minta-minta. Apalagi dia tahu ini momentum bulan Ramadan, oh banyak yang infak nih, banyak yang sedekah nih, orang mendadak dermawan, maka dia manfaatkan momentum Ramadan untuk minta-minta aja, mengemis di hadapan manusia. Maka kata Nabi SAW, tidaklah seseorang dia minta-minta kepada manusia. Dalam riwayat lain disebutkan untuk memperkaya diri, bukan kebutuhan. Karena memang tatkala seseorang butuh, urgen, maka dibenarkan dalam syariat untuk meminta-minta. Bukan dalam rangka memperkaya diri, tetapi dalam rangka apa? Menutupi hajatnya, kebutuhannya. Bahkan sesuatu yang sifatnya doruri, kalau dia nggak makan dia mati, boleh minta-minta. Dan sebagaimana juga boleh minta hak kita kepada penguasa, boleh minta hak zakat kita, hak sedekah kita dari penguasa. Tapi ini bukan dalam koridor itu jemaah. Ini orang-orang yang di dunia menjadikan minta-minta di hadapan manusia sebagai mata pencahariannya, dan dia berbangga dengan hal tersebut. Maka kata Nabi SAW, kelak dia datang pada hari kiamat sementara tidak ada segumpal daging pun di wajahnya. Dan Nabi mengatakan, al jaza min jinsil amal. Orang itu dibalas sesuai dengan jenis amal perbuatannya. Sementara ini dia selalu bermaksiat kepada Allah dengan wajahnya, minta-minta kan dengan memelaskan wajah. Kalau nggak dengan wajah melas, nggak mungkin dapat jamaah. Ada orang jamaah dia minta-minta, Pak, sini Pak, minta Pak. Nggak ada jamaah, ngemis-ngemis dengan wajah yang lusuh gitu kan, memelas. Maka azabnya pun nanti di wajahnya. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu mesti diambil dari jenis perbuatan yang dia lakukan selama di dunia. Itu kondisi beberapa manusia jamaah pada hari kiamat ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kelak kita dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan yang terbaik jamaah, dalam keadaan ya bertaqarrub kepadanya. Maka penting sekali jamaah minta kepada Allah husnul khatimah. Allahumma urzuqna husnul khatimah. Ya Allah, berikanlah kepada kami karunia husnul khatimah. Karena lagi-lagi kaedahnya jamaah, seseorang akan dibangkitkan ya sesuai dengan keadaan dia wafat. Jamaah yang Allah muliakan, bagaimana nanti kondisi mahsyar, kondisi tempat kita nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagaimana kengerian-kengerian yang ada di dalamnya. Maka jamaah yang Allah muliakan, Nabi SAW telah menggambarkan kepada kita sedetail-detailnya bagaimana kondisi yang akan kita hadapi nanti. Dan orang yang cerdas jamaah, kata Nabi, dia adalah orang-orang
yang mempersiapkan dirinya menyambut hari tersebut, bukan lari dari hal tersebut. Dia harus betul-betul menyiapkan dirinya untuk menyambut masa depan. Nah, kalau kita bicara masa depan jamaah, ini baru masa depan yang sebenarnya. Banyak dari kita ini kalau bicara masa depan, nak, pikirkan masa depanmu, nak. Orang tua nasihatin anak, nak, kamu harus jadi orang terbaik di masa depan. Tapi ujung-ujungnya mesti dunia, bukan tentang akhirat. Selalu dipikirkan masa depan itu, berbicara masa depan tentang dunia. Adapun orang-orang beriman, orang-orang kayyis, kata Nabi, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, orang-orang yang cerdas, kata Nabi SAW, dia adalah orang-orang yang menekan nafsunya, dia menekan hawanya yang mengajak kepada keburukan dan membuat dia malas beribadah kepada Allah, apalagi di bulan Ramadan. Dia tekan itu dan dia persiapkan bekal untuk menyambut hari setelah kematian. Jamaah yang Allah muliakan, Nabi SAW mengatakan, tudna syams yaumal qiyamah minal khalq hatta takuna minhum kamiqdari mil. Nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendekatkan matahari pada hari kiamat dengan hamba hanya sejauh 1 mil saja jamaah. Antum bisa bayangkan 1 mil, hari ini matahari jutaan mil jaraknya. Dan nanti hari kiamat Allah dekatkan matahari 1 mil dari langit kita ini. Maka beliau mengatakan, fayakunun nas ala qadri a'malihim. Perhatikan kata Nabi, karenanya nanti pada hari kiamat itu orang semuanya tergantung dengan kualitas amalnya. Lagi-lagi kembali jamaah, apa yang kita tanam di dunia kita akan rengkuh hasilnya nanti di akhirat. Itulah kenapa para ulama senantiasa menasihati kita beramal untuk mengharapkan wajah Allah, wajah Allah, wajah Allah. Maksudnya apa jamaah? Persiapkan amal kita hanya untuk kehidupan kita yang layak nanti di akhirat, bukan buat dunia. Maka nanti orang tergantung dengan kualitas amalnya, kata Nabi SAW. Beliau mengatakan, faminhum man yakunu ila ka'bai, ada orang-orang yang keringatnya itu sampai mata kakinya. Wa minhum man yakunu ila rukbatai, ada orang-orang yang keringatnya itu sampai lututnya. Wa minhum man yakunu ila huqwai, ada orang-orang yang keringatnya itu sampai lehernya jamaah. Wa minhum man yuljimul araqu iljaman, dan ada orang-orang yang nanti pada hari kiamat dia akan ditenggelamkan dengan keringat sendiri. Loh gimana itu Ustaz? Kok bisa begitu? Beda-beda kadar keringatnya. Bukankah nanti kita berada di suatu dataran yang sama? Kok beda-beda? Kecuali mungkin banjirnya di daerah mana jamaah? Pondok Gede gitu ya. Ini turunan banjir, yang di atas nggak banjir. Tapi ini kan sama, rata. Kenapa kok bisa seperti itu? Itulah jamaah, kondisi-kondisi di yaumil akhir itu nggak bisa ditakar dengan nalar kita. Sebagaimana tadi orang-orang dibangkitkan dengan berbagai macam keadaan, itu nggak bisa ditarik oleh nalar kita jemaah. Ada hal-hal memang di mana logika itu nggak bisa bermain kecuali iman. Karenanya ini kita berbicara tentang rukun iman, bukan rukun logika. Karena sudah bicara tentang hari akhir, tentang hari kiamat, maka yang bermain iman kita. Yakinin aja udah. Jangan seperti sebagian orang yang mengatakan, "Oh, kamu tuh kayak sudah pernah aja sih dikumpulin di mahsyar." Gitu. Ada gak jemaah? Kamu tuh kayak udah pernah ngalamin kiamat aja. Orang dikumpulin cerita ngalor ngidul begitu. Memang sampean pernah ngalamin itu dikumpulin di mahsyar? Masya Allah. Nabi SAW menjelaskan kepada kita, Al-Quran jemaah itu mayoritas surah-surah Makkiyah. Dan kalau kita bedah surah Makkiyah jemaah, itu isinya ya itu aja, tentang hari kiamat, tentang kehidupan setelah kematian, surga, neraka. Dan karenanya itu menjadi kurikulum Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau mentarbiyah para sahabat, sehingga datanglah generasi yang kokoh keimanannya luar biasa. Ketika Nabi SAW menerapkan kurikulumnya, rata-rata surah-surah Makkiyah yang isinya yaitu seputar hari kiamat, seputar neraka, surga, kondisi penduduk neraka, penduduk surga, dan seterusnya. Jadi kita bicarakan ini kurikulumnya Nabi jemaah, bukan omongan ngalor ngidul yang nggak ada dalil, yang nggak ada dasarnya. Nah itu jamaah yang Allah muliakan. Maka ikhwani fiddin wa akhwati fillah azzakumullah, pada saat itu jamaah semua manusia mengalami kesulitan.
Semua manusia merasa hidupnya berat. Makanya tadi di awal saya sampaikan, kalau di dunia saja hanya karena 1-2 permasalahan, 1-2 cobaan yang Allah berikan kepada kita, itu kita udah ngeluh, ya Allah kok hidup gini banget, di PHK gitu kan. Nasallallahu alaihi wasallam, sakit, belum keluar dari rumah sakit dan seterusnya, udah kacau hidup kita. Maka bagaimana lagi nanti di akhirat, jemaah? Ini yang merasakan cemas, yang merasakan khawatir, yang merasakan kepayahan. Ini bukan sekelas kita saja, hatta para nabi dan rasul itu merasakan hal yang sama dengan kita. Karena nanti jamaah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fayatuna Adam alaihissalam, nanti kita itu manusia semuanya datengin Nabi Adam alaihissalam. Lalu manusia akan mengatakan, ya Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadih. Wahai Adam, kau ini bapak kita semua. Allah menciptakanmu dengan kedua tangannya. Wa nafakha fika min ruhi, dan ditiupkan ruh kepadamu. Wa amaral malaikata fasajadulak, dan malaikat yang Allah ciptakan dengan kemuliaan sebegitu banyak disuruh sujud kepadamu. Disebutkan itu jamaah kemuliaan Nabi Adam alaihissalam. Ishfa' lana ila rabbik, wahai Adam, tolong deh ngomong kepada Rabbmu agar dia segera menegakkan yaumul hisab. Ala tara ila ma nahnu fi, apakah kau enggak lihat kondisi kita nih? Ala tara ila ma qad balagana, kau enggak lihat nih udah sampai mana kondisi kita sekarang? Apa kata Adam? Inna rabbi qad ghadibal yaum ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdaba ba'dahu mithlahu. Kata Adam alaihissalam, wahai manusia, sesungguhnya Rabb kita itu sedang murka hari ini dengan kemurkaan yang tidak pernah seperti ini sebelumnya. Ini puncaknya kemurkaan Allah, dan tidak akan semurka ini setelahnya. Makanya para jamaah, kata para ulama kita itu, jadi yaumul mahsyar, hari di mana kita dihimpun oleh Allah Jalla wa'ala dengan kondisi sulit seperti itu adalah tempat Allah yang maha mulia melampiaskan kemurkaannya kepada seluruh makhluk tanpa terkecuali. Adapun neraka, ketika hari di mana orang-orang yang memang berhak masuk ke dalam neraka, wal iyadu billah, itu disiksa di neraka, ketahuilah itu bukan kemurkaan Allah, itu adalah bentuk penegakan keadilan Allah. Karena kalau tidak ditegakkan keadilan Allah, maka demi Allah orang akan mengatakan, kok Allah menyamakan antara yang beriman, yang beramal soleh di dunia dengan orang-orang kafir yang gak mau beriman dan berbuat kerusakan. Kok sama-sama di surga? Makanya Allah adil. Yang berhak masuk surga dimasukkan ke surga, yang di neraka maka diazab di neraka. Tapi bukan karena Allah murka. Itulah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemurkaan Allah di mana? Kemurkaan Allah justru terjadi di mahsyar dengan kemurkaan yang sesuai dengan kemahamuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai dikait-kaitkan dengan makhluk. Kok Allah murka, manusia murka? Kalau gitu Allah sama dengan laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Enggak ada yang serupa dengan Allah. Karena setiap kita menyebutkan salah satu sifat Allah, mesti kita kaitkan dengan sesuai dengan kemahamuliaan Allah. Yaliqu bi jalalih, dengan kemurkaan yang sesuai dengan kemahamuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Udah itu putus asa manusia. Kata Adam alaihissalam, idhabu ila ghairi, cari orang lain, jangan kepadaku. Idhab ila Nuh, pergi itu ke Nuh. Itu dia rasul pertama itu. Saya bukan rasul, saya nabi, kata Adam. Pergi kepada Nuh. Orang berbondong-bondong jamaah mendatangi Nuh alaihissalam. Ya Nuh, innaka anta awwalur rusul ila ahlil ard, sesungguhnya engkau adalah rasul pertama untuk manusia di bumi. Wa qad sammakallahu 'abdan syakura, Allah menyebutmu sebagai hamba yang bersyukur. Ishfa' lana ila rabbik, wahai Nuh, tolong deh berikan kami syafaat kepada Rabbmu, yakni jadikan dirimu perantara agar segera ditegakkan hisab. Ala tara ila ma nahnu fi, apakah kau enggak lihat nih kondisi kita sekarang? Ala tara ma balagha, apakah kau enggak melihat udah sampai mana kondisi kita? Apa kata Nuh? Nuh mengatakan dengan perkataan yang sama dengan apa yang diucapkan Nabiullah Adam alaihissalam.
inna rabbi azza wa jal qad ghadibal yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu. Sesungguhnya Rabbku sedang murka, dia belum pernah semurka ini sebelumnya dan tidak akan pernah semurka ini setelahnya. Idhab, ya, kata Nabi Nuh alaihissalam, idhabu ila ghairi, pergi cari orang lain. Idhabu ila Ibrahim, cari Nabi Ibrahim, itu Khalilullah, itu gelarnya, itu kekasihnya Allah Jalla wa'ala. Setiap kali kita sebutin di salawat kita jamaah, Allahumma salli ala Ibrahim, bahkan Ali Ibrahim, keluarganya Ibrahim kita sebutkan salawat untuk mereka. Pergi sana kepada Ibrahim. Orang berbondong-bondong datangi Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, sesungguhnya engkau ini adalah Khalilullah min ahlil ard, engkau adalah kekasih Allah dari kalangan manusia. Ishfa'lana ila rabbik, berikan syafaatmu kepada kami dari Rabbmu, gitu kan. Jadilah perantara buat kami, sampaikan kepada Allah agar segera ditegakkan hisab. Apakah engkau nggak ngelihat kondisi kami? Kami udah sepayah ini wahai Ibrahim. Apa kata Ibrahim? Inna rabbi ghadabal yaum, sesungguhnya Rabbku itu sedang murka hari ini dan dia belum pernah semurka ini dan dia nggak akan pernah murka lagi setelah hari ini. Wa inni qad kuntu kadzabtu thalatha kadzibat, wahai manusia, sesungguhnya dulu aku pernah 3 kali berdusta, dalam tanda kutip ya, dusta di sini bukan dusta yang kita pahami menyampaikan sesuatu yang bertolak belakang dengan fakta, bukan. Ini disebut oleh para ulama tauriyah, karena memang pernah ya, ketika Nabi Ibrahim ditanya kan tentang siapa yang menghancurkan berhala ini oleh kaumnya, apa kata Nabi Ibrahim? Apa kata Nabi Ibrahim? Siapa yang melakukan? Ini yang ngelakuin yang paling besar noh berhalanya, gitu. Bukan saya yang ngelakuin, itu yang paling gede, tanya aja dia itu. Itu kan maksudnya bermain logika jemaah, bukan maksud bohong gitu. Kalau dia bisa memberi manfaat, bisa mencelakai kita, coba tanya dia tuh, dia tadi ngancurin tuh, kan dia nggak bisa ngomong. Itu kebohongannya jemaah. Di antara kebohongannya juga, suatu hari Nabi Ibrahim dan Siti Sarah, istri beliau, itu berjalan jamaah dari Baitul Maqdis menuju Mesir. Nah pada saat itu Fir'aunnya itu fanatik sekali, maniak gitu kan, dengan istri seorang lelaki. Jadi kapan diketahui ada istri dari seorang lelaki dan dia cantik, itu langsung dipaksa diambil. Kalau Nabi Ibrahim bilang itu istrinya, bakal ditangkap ya, tapi kalau Ibrahim alaihissalam bilang itu saudari perempuannya, itu malah dibebaskan. Aneh memang. Ini Fir'aun yang luar biasa ini. Ini bukan Fir'aunnya Musa aja, Fir'aun itu kan gelar raja gitu ya. Ini Fir'aun aneh memang. Kalau saudari perempuan, anak perempuan itu nggak diapa-apain, aman. Tapi kalau istri seseorang dan dia cantiknya luar biasa, itu langsung diambil dengan paksa. Nah pada saat itu Ibrahim mengatakan bahwasannya Siti Sarah itu adalah saudari perempuannya. Saya tanya jamaah, itu bohong atau bukan bohong? Hah? Bohong atau bukan bohong jamaah? Pada khusyuk ini. Hah? Bohong atau enggak jemaah? Abstain. Ini disebut para ulama tauriyah. Dibilang bohong enggak, karena memang saudari seiman dan seakidah kan gitu. Ya, kayak umpamanya ada ikhwan, naudzubillah min dzalik, ketangkep, kegap dia, jalan sama akhwat. Ini siapa antum ini? Ini saudari perempuan ana, Ustaz. Anaknya enggak pernah ngelihat antum punya saudari perempuan. Ini saudari seiman tat gitu kan. Ini tauriyah jamaah. Nah tauriyah itu hukumnya sesuai dengan maksud atau maqasid, tujuannya apa. Kalau tujuannya mubah, maka tauriyah mubah. Tapi kalau tujuannya haram, tauriyah juga haram. Contoh ya, para suami nih nggak pulang-pulang kan, ditanya sama istrinya, Bapak tuh di mana sih? Masa terawih itu sampai jam 10? Papa bener terawih? Terus bapaknya bilang, ya memang Ramadan gini kalau malam-malam ngapain mah. Nah, itu kan sebenarnya jawaban yang muhtamal gitu loh. Tapi istri, oh ya berarti terawih, nggak mungkin bohong suami saya, soleh kok suami saya, masya Allah. Jadi kalau sholat soft depan mulu.
Tapi sebenarnya dia lagi nggak tarawih, lagi nongkrong, lagi ngobrol sama teman-temannya. Kalau seperti itu tujuannya jamaah, itu haram, nggak boleh. Lihat mana kesalahan Nabi Ibrahim sebenarnya di sini. Semua yang dilakukan itu maslahat, tauriyah yang tadi kita sebut semuanya maslahat. Tapi karena itu Ibrahim malu bertemu dengan Allah Jalla wa'ala. Terus gimana dengan kita jamaah yang udah bohong ratusan kali kepada anak kita? Nak, bapak nggak ada duit, nak. Padahal duitnya banyak di ATM. Cuman tauriyah gitu. Bapak nggak ada duit di sini, maksudnya di kantong. Tapi di ATM mah banyak. Nak, nanti ya nak, besok perginya nak. Padahal nggak pernah niat pergi besok. Bohong sama istri, istri bohong sama suami, bohong sama orang tua. Berapa ratus kali jamaah? Gimana kondisi kita nanti? Ibrahim tauriyah 3 kali seumur hidup jamaah. Apal, makanya kalau kita suruh catat coba berapa kali kita bohong selama hidup di dunia jemaah, dari dulu sampai detik ini berapa kali? Ya nggak kehitung udahlah, saking banyaknya gitu, bukan saking dikitnya, saking seringnya bohong, maka udah nggak kehitung. Nabi Ibrahim apal jemaah, kapan beliau bohong, di mana tempatnya, itu ketahuan udah. Dan karenanya beliau malu, dan beliau mengatakan idhabu ila ghairi, udah deh, cari nabi lain selainku. Idhabu ila Musa, pergi ke Musa itu. Orang-orang pergi ke Musa, ya kan, memuji-muji Musa. Ya Musa, ya anta Rasulullah, engkau Rasul Allah, faddalaka Allah birisalatihi wa bikalamihi 'alan nas. Engkau ini Rasul Allah, Allah berikan karunia kepadamu dengan risalahnya. Allah ajak bicara, kalimullah jemaah. Orang yang dialog langsung dengan Allah tanpa perantara. Dialog nih, ngomong langsung dengan Allah Jalla wa ala. Dan ahlu sunnah wal jamaah meyakini dengan kalam yang hakiki, bukan kalam ma'nawi sebagaimana difahami Mu'tazilah, yakni kalamun nafs, bukan kalam yang sifatnya bersuara, ya, ada hurufnya. Itu menurut Mu'tazilah. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini Musa berbicara, wa kallamallahu Musa taklima, Allah berbicara dengan Musa, diabadikan dalam Al-Quran. Kemuliaan sangat luar biasa jemaah, karena manusia dengan pedenya kan bisa dia ini tembus nih melalui Musa. Ya Musa isfa' lana, wahai Musa jadilah syafaat buat kami, pergi kepada Rabbmu, kasih tahu segera ditegakkan hisab. Kau nggak ngelihat kondisi kita udah sesusah ini? Lalu apa kata Musa? Sesungguhnya Rabbku sedang murka dan tidak pernah murka seperti ini, dan tidak akan pernah murka setelah hari ini. Sesungguhnya kata Musa, qad qataltu nafsan lam umar biqatliha, dulu di dunia aku pernah membunuh satu jiwa yang aku tidak pernah diperintahkan untuk membunuh jiwa itu. Nggak sengaja jemaah, bukan sengaja ya, misahin orang, ngedorong, kelempar tuh orang jemaah. Makanya jangan berantem di depan Nabi Musa jemaah, gawat jemaah. Kalau dipisahin bisa antum yang ambruk itu. Ada 2 orang, satu Bani Israel, satu lagi musuhan sama salah seorang dari Bani Israel ini, dipisahin sama Musa. Ya, kepukul tuh jamaah, mati, kepukul, nggak niat mukul padahal. Bayangin kalau niat mukul jamaah. Dan riwayat sahih dari Imam Muslim, Nabi Musa pernah memukul malaikat maut datang ke rumahnya, copot matanya jamaah. Malaikat maut, gimana antum dipukul Musa? Malaikat maut, copot matanya. Balik lagi ke Allah, ya Rabb, laqad arsaltani ila rajulin la yuridul maut. Kama qala alaihi salatu wasallam, ya Allah, engkau telah mengutusku kepada seseorang yang enggak niat mati. Loh, siapa yang pengen mati cuma? Ya enggak pengen mati. Dibalikin lagi matanya malaikat maut, kemudian disuruh turun lagi. Katakan kepada Musa untuk meletakkan 2 tangannya ke punggung sapi, maka sebanyak itu pula umurnya dipanjangkan nanti, sebanyak bulu yang ada di bawah telapak tangan yang dia tempelkan di badan sapi tersebut. Kuat luar biasa jemaah. Tapi pada saat itu Nabi Musa nggak berani, karena pernah tidak sengaja membunuh satu jiwa yang dia tidak pernah diperintahkan membunuhnya. Maka jemaah, bagaimana dengan orang yang membunuh ratusan nyawa dengan cara zalim? Bagaimana orang yang ngebom massal jemaah, meledakkan nuklir, membunuhi orang-orang beriman? Gimana kira-kira jemaah? Numpahkan darah satu orang muslim, itu berat hisapnya di hari kiamat. Musa nggak berani gara-gara itu. Lalu kemudian Musa mengatakan, idhabu ila ghairi, cari orang lain, cari Isa ibn Maryam.
orang datang ke Isa. Tapi Nabi Isa pun lagi-lagi beliau nggak sebutkan alasan kenapa beliau nggak mau bertemu dengan Allah, tapi langsung diarahkan datang kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kita nanti jemaah berbondong-bondong bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW dan meminta agar beliau menyampaikan kepada Allah agar segera ditegakkan hisab. Maka beliau pun sholat 2 rakaat, beliau sujud sampai Allah mengatakan, ya Muhammad irfa ra'sak, ya, angkat kepalamu, wasal tu'ta washfa'tu syafa', wahai Muhammad angkat kepalamu, minta nanti kau akan diberikan, minta syafaat kau akan diberikan syafaat. Jadi intinya jemaah, syafaat milik Allah Jalla wa'ala, bukan milik Nabi kita Muhammad SAW. Maka mintanya kepada Allah agar kita diantara orang-orang yang mendapatkan syafaat melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang Allah muliakan, dan nanti pada hari kiamat, tepatnya di mahsyar, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan neraka Jahannam sebagaimana yang diabadikan dalam surah Al-Fajr ayat 23 dan 24, ketika Allah berfirman, waji'a yawma idzin bi jahannam, dan ketika neraka Jahannam didatangkan, yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra, dan pada hari itu orang ingat jemaah, dan pada saat itu udah nggak berharga lagi, udah nggak bermanfaat seluruh hal yang kita ingat selama di dunia. Apa yang kita ingat dibahas nanti sama para ulama. Dan Rasul kita Muhammad SAW di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ketika turun ayat ini jemaah, waji'a yawma idzin bi jahannam, maka kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, taghayyara launu Rasulillah SAW, maka berubah warna wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam, berubah jemaah. Dan Nabi itu kulitnya putih jemaah, sehingga kalau ada kondisi hati tertentu, marah, takut, cemas, seneng, itu kelihatan dari rona wajah beliau. Kalau kita kan datar jemaah ya, mau seneng, mau sedih, ya begitu-gitu aja wajah kita, gitu, pekat gitu kan. Tapi kalau Nabi SAW, kalau lagi seneng kelihatan, kalau lagi sedih kelihatan, lagi marah kelihatan. Kenapa? Ada perubahan di wajah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Berubah wajahnya, kata Abu Sa'id. Wa urifa fi wajhihi, itu kelihatan dari rona wajah beliau. Hatta ishtadda ala ashabih, sampai para sahabat yang ngelihat Nabi itu merasa terbebani juga gitu loh. Padahal Nabi yang dapat wahyu, dan wahyu itu memang berat jemaah. Wahyu itu kadang Nabi ketika menerima wahyu dalam keadaan beliau menggigil, berat pokoknya, demam, keringetan. Itu lumrahnya wahyu jemaah. Makanya ente pikir enak jadi Nabi, jadi Rasul gitu. Itu setiap wahyu turun tuh kayak begitu, hampir setiap wahyu turun kondisinya seperti itu. Jarang yang ketika tidur, itu jarang sekali jemaah. Keseringan itu seperti itu, gemeter, keringetan, karena berat ya. Kata Allah apa jemaah? Inna sanulqi alaika qawlan thaqila, sesungguhnya Muhammad, kami akan membacakan kepadamu qawlan thaqila, perkataan yang berat jemaah. Dan yang berat itu bukan hanya Nabi, ternyata para sahabat merasakan beratnya bagaimana Nabi mendapatkan wahyu kala itu ketika ayat tersebut turun. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan, mungkin sahabat ada yang nanya jemaah, ya Rasulullah, ada apa ini? Kenapa kok tiba-tiba berubah wajahnya, ekspresinya? Kata Nabi, aqra'ani Jibril kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. Tadi Jibril datang dan dia membacakan ayat tersebut. Sekali-kali janganlah demikian wahai manusia. Ingat ketika bumi diguncangkan dengan seguncang-guncangnya. Dan pada hari itu Rabbmu datang dengan berbaris-baris bersama malaikat yang berbaris-baris, yang rapih.
Dan hari itu neraka jahanam didatangkan. Dan neraka, jamaah yang Allah muliakan, tu'ta biha tuqadu sab'ina alfa zimam. Neraka itu akan digeret oleh tidak kurang dari 70.000 tali kekang. Setiap tali kekang 70.000 malaikat yang menariknya. Sekitar berapa jamaah? Berapa malaikat yang narik neraka itu? Sekitar 4.900.000-an malaikat yang memegang tali kekangnya. Karena kalau lepas jamaah, itu neraka bisa menghabisi semua yang ada di mahsyar pada saat itu. Waliyadzubillah. Karena dipegangin sama malaikat yang kuat dan jumlahnya sangat banyak. Nah, pada hari itu jamaah, kata Allah Rabbuna Jalla wa'ala, pada hari itu kita semua ingat dengan amal kita jamaah. Kita ingat semua dosa yang kita lakukan. Yauma idzin yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Dan pada saat itu manusia ingat, tapi ingatan pada saat itu udah gak bermanfaat. Ingat dosa, ingat kita pernah menelantarkan pendidikan anak kita, ingat kita lupa ngajarin Al-Quran kepada anak kita, ingat kita lupa belum mendidik istri kita, dan kita udah keburu meninggal jemaah. Ingat kita belum sempat taubat dari dosa riba kita, dari pekerjaan haram. Mungkin dulu pernah makan pungli, kita belum taubat dari pernah mendurhakai orang tua kita jemaah. Semua akan kita ingat. Wa anna lahu dzikra. Tapi pada saat itu nggak ada manfaatnya ingatan, udah nggak ada gunanya penyesalan, dan nggak bisa taubat, udah tertutup pintu taubat. Yang ada hanya ucapan jemaah, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Aduhai, coba aja dulu aku menyerahkan kehidupanku. Qaddamtu li hayati, aku serahkan hidupku untuk beribadah kepada Allah. Jadi bukan lagi, ya Allah coba aja dulu saya ikut kajian cuman dari ba'da subuh sampai syuruk, coba aja dulu saya sholat berjamaah dan gak lama, paling 15 menit, sama zikir 20 menit, coba saya ikut sholat Jumat, coba saya ikut amal sosial. Gak gitu jamaah. Qaddamtu li hayati, kalau dulu saya bisa menyerahkan hidup saya buat Allah secara totalitas, pastilah dulu saya serahin hidup saya. Hidup semuanya jamaah, bukan sebagian waktu. Semua hidupnya dia bakal serahin. Kapan dia ingat itu? Nanti hari kiamat. Semua kita jamaah akan ingat hal tersebut. Hal-hal yang pernah kita sia-siakan, kita buang-buang begitu saja. Semua peluang emas di dunia, nanti peluang emas itu ada di hadapan kita jamaah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan ketika beliau menjelaskan ayat tersebut, yandamu ala ma kana salafa minhu, semua manusia menyesali atas segala perbuatan yang sudah berlalu. Minal ma'asi in kana asiyan, baik perbuatan maksiat atau dosa yang pernah dia lakukan. Kalau dia seorang pendosa, dia ingat zinahnya dulu, dia ingat dulu dia pernah makan uang haram, dia pernah ngasih keluarganya uang haram, dia pernah mendurhakai orang tuanya, dia pernah bermusuhan sama tetangganya di dunia, dia pernah punya masalah dengan partner kerjanya di dunia, dia ingat maksiat dia. Wa yawaddu law kana zdada min ta'at in kana ta'ian, dan dia berharap untuk menambah ketaatannya kalau dia adalah ahli taat. Jadi kesimpulannya jamaah, nggak ada satupun manusia yang puas dengan amal solehnya ketika nanti dia melihat neraka jahanam. Nggak ada satupun. Jadi jangan bicara lagi yang maksiat jamaah. Kalau yang maksiat jelas nyesel pasti. Ini yang taat kepada Allah, yang sholat berjamaah di masjid, yang berbakti sama orang tua, yang mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya pendidikan, yang sedekahnya itu ada di mana-mana. Dia nyesel jamaah, dia nyesel. Abu Bakar nyesel, Umar nyesel, Utsman nyesel. Bayangin jamaah, tandingan kita mereka-mereka ini, nama-nama besar tersebut. Mereka nyesel, gimana kita? Semuanya nyesel jemaah. Muhammad bin Abi Amirah radhiyallahu taala an,
itu pernah mengatakan jamaah ketika menjelaskan ayat ini, dan ini dikutip oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau. Beliau mengatakan, "Lau anna 'abdan kharra 'ala wajhihi min yaumi wulid ila an yamuta haraman fi ta'atillah la haqirahu yaumal qiyamah." Kalau ada hamba jamaah, dan ini nggak mungkin ya, ini cuman ya andai-andai. Kalau ada gitu loh. Kalau ada manusia, seorang hamba Allah dilahirkan sama ibunya, lalu dia langsung sujud jamaah sampai dia mati dalam keadaan tua 90, 100 tahun, demi Allah nanti di hari kiamat ketika melihat neraka jahanam, dia akan merendahkan amalnya, merasa dia nggak pernah melakukan apa-apa. Bayi lahir jamaah, antum melihat bayi lahir ada yang sujud gak? Lahir nih antum, anak lahir gitu kan langsung sujud gitu, Allahu Akbar. Nggak pernah ada jemaah, nggak bakal kita temuin yang kayak gitu di dunia nyata ya. Kalau di kartun nggak tahu, tapi kalau di dunia nyata nggak akan pernah ada kayak gitu jemaah. Rata-rata kita semua sujud kepada Allah paling di usia 6 tahun, syukur-syukur 4 tahun kalau ibu bapaknya nyontohin dan sering memperlihatkan aktivitas ibadah sholat di rumahnya. Tapi kalau nggak pernah lihat bapak ibunya sholat, ya jangan harap umur segitu dia udah ikut sujud gitu. Itu pun cuman main-main. Ini sujud jemaah sampai dia mati, udah nggak bangkit-bangkit kayak malaikat gitu. Malaikat kalau disuruh sujud, sujud. Itu sampai hari kiamat. Kalau ada orang seperti itu jamaah, lahir langsung sujud sampai pada kesempatan ini bukan hanya menjadi maklumat, bukan hanya menjadi informasi yang kita dengar lalu ditinggalkan begitu saja, tapi kita berharap kepada Allah bahwa apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kami pribadi dan buat jamaah sekalian untuk mempersiapkan bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baiknya bekal adalah amal saleh, sebaik-baiknya bekal adalah ketika kita berjumpa dengan Allah kelak dalam keadaan hati yang selamat jemaah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak ada lagi manfaatnya harta dan anak-anak kita
Yang bermanfaat hanyalah hati yang selamat pada saat itu, hati yang selamat dari kekufuran, hati yang selamat dari penyakit nifaq, hati yang selamat dari dosa, maksiat, dan segala hal yang dapat mencederai kemurnian hati kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Saya pikir cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.